Halo, saya Coki Pardede. Saya disuruh oleh Bobby Darwin untuk menyuruh Anda supaya Anda memfollow YouTube channelnya Bobby Darwin. Follow. Supaya kalau saya ketemu dia lagi, saya tidak disuruh bikin video ini lagi. Follow. Oke, bertemu lagi bersama saya Bobby Darwin, tentunya diceritakan ceritamu. Oke, kali ini ceritakan ceritamu akan membacakan cerita-cerita dari netizen yang sudah nge-DM saya di Instagram maupun di Twitter, bahkan ini kebanyakan di WhatsApp. Tentang cerita memalukan yang masih teringat sampai sekarang, dan kalau diingat-ingat itu masih malu rasanya. Itu pasti semua orang di dunia mengalami ini ya, pasti semua orang mengalami ini, cuma malu aja mau bercerita mungkin. Oke, sebelum kita baca yang pertama, saya dapat makanan dari roti kukus Rosumo. Wih, mantap. Roti kukus Rosumo adalah roti kukus pertama di Duren. Ini bro, roti kukusnya ini kukus sekali. Ngeri. Ini tadi saya dikasih yang saya nggak di-endorse, saya beli demi UMKM. Karena kalau menunggu bantuan tidak akan ada. Ini saya tadi beli yang Choco Maltin keju. Coba. Ini di tengahnya ada Choco Maltinnya, ada keju. Coba saya cek dulu ya. Saya tes dulu. Gurihnya roti ditambah manis-manis coklatnya. Ada coklat sama keju, mantap. Oke, itu tadi roti kukus Rosumo. Kalau kalian mau beli, di tempatnya di deket pertigaan Sedayu Duren, di deket nggak tahu, di depannya dekatnya pabrik peluru pinggan. Itu IG-nya juga saya cantumin di sini. Oke, langsung saja kita menuju ke cerita pertama, cerita yang paling memalukan yang kalian alami sepanjang hidup ini. Salah datang bioskop. Oh, dikasih judul. Waktu itu mau nonton film Frozen yang paling baru, aku bilanglah sama grup keluarga ngajak nonton. Ada 6 orang yang nonton. Aku, kakakku, 2 keponakan, dan juga bapak ibu. Langsunglah beli tiket di aplikasi jam sekian bioskop ini. Pas hari H, udah dandan rapi, berangkatlah ke bioskop, order Grab Car, OTW kan. Nah, dari mallnya aku beli popcorn dan lain-lain. Wis lah, pokoknya pede. Kurang dikit lagi filmnya main. Tibalah saya ke tempat scan tiket. Terus tak kasihkan HP ku, tak hadapkan ke layar. Sit, kok nggak bisa? Tak ulang lagi. Sit, kok nggak bisa? Di belakang ada mbak-mbak ngantri. Tapi aku coba sekali lagi, tetap tidak bisa. Terus mbak-mbak maju, terus dicoba ke situ juga, nggak bisa juga. Terus mbaknya ngomong, loh mbak, ini tiketnya bukan di sini tapi di mall sebelah. Terus aku nanya, mall yang mana mbak? Itu yang di depan kan ada mall lagi. Langsung jalan cepat pindah mall, set tekan, dari nyampe bioskop, scan tiket masuk bioskop, sudah ketinggalan setengah jam. Kenapa Anda sampai salah mall? Beli tiket tapi salah mall. Filmnya sama padahal mallnya yang salah. Ada ini, dulu mau beli sepatu sepak bola, terus melihat sarung tangan kiper kayaknya bagus. Akhirnya saya minta dibelikan sarung tangan kiper ke bapak. Akhirnya gabung SSB, nyoba jadi kiper gara-gara sarung tangannya bagus.
Sebelumnya pas SD ikut SSB posisi striker. Ini nyoba jadi kiper. Pas latihan seru. Jatuh-jatuh gitu, aman masih. Pas sparring babak pertama yang main kiper inti, aku cadangan waktu itu. Babak pertama menang 1-0. Babak kedua aku main. Pertama kali jadi kiper dong. Sparring gawang besar juga. Skor akhir kalah 8-2. Kebobolan 8 murni kesalahanku semua. Habis itu gak pernah datang latihan, malu sama pemain lain. Ada sosokan jadi kiper. Padahal babak pertama udah gol 1-0 loh. Kenapa babak kedua 8-2? Kemarin lusa itu ada vaksin gratis dari Kodim di Gerajak UM. Saya kira buat masyarakat umum. Ya udahlah, paling boleh buat umum. Dari sana itu pikirku, ini kalau kabupaten dan kota bisa ikut, tapi kok kebanyakan parkirnya cuma sedikit. Terus kebanyakan orang yang saya tanyai itu berasal dari daerah Blimbing, Lowaru, Suhat. Wah, tambah nggak enak. Nekat antri mulai jam 9:30 sampai jam 12. Akhirnya tibalah giliran saya. Pas daftar ditanya dari mana? Dari mana? Pakai saji. Loh, ini KTP Kota Malang saja, Mas. Mulai berpikir, kok beneran? Akhirnya pulang sendirian. Ada yang nanya, kenapa balik, Mas? Tak jawab. Kata dokternya aku cuma pilek. Bro, kasih info itu harus jelas dulu, detail dulu baru berangkat. Oh ada Mas, itu pas tahun 2012. Pas itu aku pertama kalinya motoran ke Surabaya dari Malang. Karena gak tahu jalanan kota di Surabaya, jadi aku janjian sama temenku di pinggir kota, lebih tepatnya di Cito. Nah setelah aku sampai di Cito, aku ngehubungi temenku. Dia bilang masih di jalan, ntar lagi sampai. Akhirnya tak tungguin lah di pinggir jalan deket Cito. Setelah 2 jam nunggu, temenku gak datang. Tak telepon lagi dong. Nah yang ini gak diangkat-angkat. Tapi setelah itu gak lama ada orang nyamperin aku, Mas. Perawakan motor, bahkan helm full face-nya persis banget sama temenku. Gak pakai babi bu, aku langsung misuh-misuh dan dorong pundaknya pakai telunjuk ke dia. Siacok, gatel, langsung. Katanya bentar lagi sampai, aku udah 2 jam nunggu, cok. Lah orang yang ngangguk-ngangguk gitu sambil ketawa kecil gitu pas aku misuh. Terus aku bilang, ayo budal cok, aku luwe iki. Ket isu urung mangan, golekno panggon mangan sing enak. Engko sambung obrolan di kono. Aku bilang gitu sambil narik tangan ke motornya. Nah pas dia udah starter motornya, temanku yang kutunggu datang berdua sama pacarnya. Terus aku bingung dong Mas Bob, kalau itu temanku yang tadi aku bisuin, tak tunjuk tangannya, tak tarik motor, itu siapa? Gelagapan aku. Terus aku tanya sama orang yang mirip temanku ini. Terus dia buka helm dan ngomong ternyata dia nungguin teman lamanya yang jemput dia di sini. Dia habis dari Cirebon. Habis itu aku menjelaskan sambil minta maaf sama orangnya. Terus orang itu malah bilang, aku kirain Mas tadi teman lamaku yang nungguin aku. Ternyata sama-sama salah. Oke, next. Cerita yang memalukan. Pulang dari Malang dan berhenti di tempat makan di Singosari. Setelah makan, kita kembali ke mobil. Nah, budeku salah masuk mobil. Mobilnya orang di dalam, ada orangnya. Dan malunya sampai sekarang kalau ingat. Apa ya? Mobilnya sama mungkin ya. Bayangin ada ibu-ibu masuk mobil yang di dalamnya ada orangnya. Hah? Ibu anggota baru keluarga saya. Oke, next.
Jadi gini, saya dulu pernah punya temen akrab sekali sampai seperti nggak ada batasan sama dia. Tiap pulang kerja dia mampir ke kosan. Tiap curhat sama pacarnya, habis tengkar selalu curhat ke saya. Sampai-sampai kenal akrab dengan ibu saya dan manggil mama pula, asik. Tapi kenapa waktu saya utarakan perasaan saya, dia jawab, aku benci situasi ini. Katanya saya terlalu baik, padahal dia belum tahu histori Google saya. Banyak job, pankros, knock di Amerika. Sampai akhirnya dia pamit pergi ke Jakarta mau nonton konser sama cowoknya. Sedihnya bikin pengen nangis di pojokan kamar. Bila perlu masuk kardus sekalian biar gak ada orang yang tahu kalau saya nangis. Emang tingkat hal yang memalukan seseorang itu beda-beda ya. Ada yang hal konyol, ada yang kayak sedih kayak gini. Semangat mas. Jadi gini mas, aku SD itu langganan jadi pemimpin upacara. Ngerasa keren karena jadi pusat perhatian. Tapi hari itu sungguh naas. Pembaca protokol udah baca pemimpin upacara masuk ke lapangan upacara. Aku masuk lapangan upacara tapi kesandung batu. Aja deh, SD ku SD negeri yang minim pembangunan. Kesandung, mau jatuh langsung berdiri kayak gak kejadian apa-apa. Terus pas aku harusnya teriak kepada sang bendera merah putih, hormat gerak, suaraku ketinggian tiba-tiba melengking kayak candil serius tapi fals. Sak lapangan ono sing guyu, ono sing melu isin, kepala sekolahku macakku. lucu. Oke, next. Jadi bapakku ini nggak tahu jopok rapot selama aku sekolah mas, nggak pernah jopok ambil rapot. Selalu kalau nggak ibuku ya masku. Kenapa? Papa banget. Nah saat aku kelas 3 SMK ada acara SQ dan pembagian rapot. Jadi murid dan orang tua dikumpulkan di aula duduk jajaran. Kebetulan saat itu ibuku ada urusan keluar pulau dan masku sidang skripsi. Jadi nggak ada pilihan yang ngambil rapot kecuali bapakku. Waktu hari H, bapakku telat datang, sedangkan di aula sekolah baru mulai acaranya. Saat penyambutan tiba-tiba bapakku datang dari barisan paling belakang ke tempat dudukku yang ada di barisan paling depan. Saat bapakku jalan di tengah-tengah barisan kursi aula, semua temanku seangkatan ngeliatin bapakku mas, karena perawakannya besar dan hitam. Ada yang nyaut gini. Sopo cek bapak cek Onil. Sopo cek bapak cek Onil. Gak sampai situ mas. Pas bapakku nemu kursiku dan duduk tenang di dekat podium aula, bapakku ngomong banter waktu sambutan kepala sekolah. Suwene sih wong iki lek ngomong. Bapakmu kok lancang sih. Seketika kepala sekolah jawab, iya maaf ya pak, sebentar lagi saya akhiri sambutan saya. Iku seaula guyu kabeh karo ndelok aku mas. Aku krungu ono sing ngomong dia bapake wong negro. Abdape riberan. Aku sih gak ngomong lo ya. Jadi kayak setelah sambutan mulai lah acara ISK mas. Satu aku lah nangis kabeh kecuali bapakku karo aku. Soalnya sama-sama gengsinya. Jadi aku sama bapakku gak iso menikmati ISQ itu. Dan di saat puncak-puncak materi ISQ bapakku ketiduran ngorok. Aku gak sadar kalau bapakku tidur pas disetel lagu Bunda. Itu saat aula tiba-tiba ketawa semua pas sampai pemateri ISQ ngeblank. Langsung saya sih dungo. Setelah itu aku roh kenapa selama ini masku gak gelap dicoba rapot karo bapakku.
Aduh, ini paling lucu bapakku sing Unil. Next, kehabisan nafas. Wah, ada judulnya. Ada masanya saya jarang berolahraga dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Suatu ketika saya dan ya bisa dibilang FWB karena dia temen cewek yang bisa dicium. Kami melakukan staycation dan berhubungan badan. Waktu tiba saat untuk doggy style. Entah kenapa saya bersemangat sekali hingga keringat bercucuran cukup banyak. Tidak lama setelah itu saya merasa sesak dan sulit sekali untuk bernafas. Dengan berat hati saya bisikan dia dan bilang, ganti posisi WOT lagi ya. Aku ngos-ngosan di. Akhirnya saya coba tiduran dengan pandangan kosong sambil berusaha ngatur nafas dan membiarkan dia bekerja keras sendirian. Saya merasa seperti boneka. Cuman bedanya kalau saya boneka seks yang bisa berkedip dan bola matanya bisa bergerak. Ya sesekali rempor-rempor dikit. Itu aja memalukan banget. Kejadian itu bikin saya menyadari betapa pentingnya olahraga demi kelancaran berdoggy style. Aduh, ini 18 plus sih, tapi lucu kehabisan nafas pas enak-enak. Terus mati. Oke, next. Oh iya, tapi nggak begitu ngising-ngising soalnya aku rai gedek ha. Pas diantar pulang gebetanku, tapi gebetanku ini orangnya kalau nyetir diem aja. Pas udah nyampe gebetanku tak kasih duit saking sering ke Grab. Terus rasanya kudu tak kayak bintang 5. Gebetannya dikasih duit. Aku punya cerita nih. Aku kan mobilku warna merah ya. Terus aku pernah diem di depan Alfamart sama temenku Rifan. Dia beli minum. Terus pas aku nunggu di mobil, tiba-tiba ada orang masuk. Grab ya mas. Masalahnya orang itu masuk duduk, nggak yang nanya dulu gitu loh. Yang duduk baru Grab ya mas. Bukan. Kaget dong. Aku kan ke counter temenku parkir motor pakai Supra hijau. Pas sampai counternya temenku mau pulang, aku naikin motor, kok saya kunci-kunci kok nggak bisa. Saya paksa, saya puter-puter tapi nggak bisa. Tiba-tiba di sebelahku ada orang berdiri diem aja. Awal-awal tak biarin, tapi lama-lama kok berdirinya makin deket. Aku bilang dong ke temenku, orang itu kayaknya mau nodong aku. Terus temanku nanya orang itu, mas mau nodong temen saya? Terus kata orangnya, enggak mas, ini loh mas ini malah mau nyuri sepeda, mau nyuri motorku. Setelah tak lihat ternyata motornya sama persis, jejer. Makanya tak kunci kok nggak bisa. Aduh. Ini bagian paling lucu ya. Orang semakin dekat, terus dia laporan ke teman. Mau ditodong. Kenapa mau ditodong? Aduh. Lucu sekali. Aduh. Oke, next. Awalnya ada temen dari Jawa. Dia pengen kenalan sama cewek di sini. Aku kenalin sama temen kampusku dan berhasil. Malamnya dia numpang nginep di kosan. Pas tengah malam dia kasih kode buat aku keluar. Aku langsung mikir, wah pasti mau enak-enak nih. Pikiran itu ganggu banget sepanjang jalan. Terus aku pergi beli minuman di Indomaret. Waktu balik ke kosan, aku pulang-pulang ngintip lewat jendela.
Kelihatan mereka lagi berpelukan sambil bercumbu. Ngerasa pandanganku kurang luas, aku ambil kursi buat ngintip. Belum semenit ngintip tiba-tiba kursi patah. Aduh. Aku jatuh dan pintu kedobrak, sakit banget tapi aku langsung lari padahal udah ketahuan. Goblok. Kan aku ke mall. Oke, next cerita. Kan aku ke mall. Tahu kan Beach Walk di Bali? Oh, di depan Kuta. Di sana kan tempatnya barang branded dan bergengsi. Terus aku masuk ke store-nya Victoria's Secret. Lihat lipstick di sana. Pas lihat itu aku malah buka lipstiknya. Ceritanya aku mau lihat dalamnya gitu kan. Nggak taunya ditegur sama mbaknya. Mbak, testernya sebelah sini. Terus temenku denger mbaknya di belakang aku bilang, ih kampungan banget sih. Aku pernah beli sayur, motorku Vario merah. Ada 2 ceceran, dua-duanya kuncinya nancep. Aku asal naik tak bawa pulang. Baru nyadar di rumah kalau motornya salah. Ini malah sampai dibawa pulang. Yang punya motor histeris dikira aku maling ya. Aduh. Waktu itu masih SMA, dapat info dari temenku. Dulu masih pakai SMS. Zaman dulu SMS-nya disingkat-singkat. Infonya di SMS itu tulisannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Yanto, mohon dimaafkan segala kesalahannya. Lah, di sini siapa yang nggak kaget kemarin masih main bola bareng, sekarang sudah meninggal. Maka kalut. Singkat cerita, rame-rame datang ke rumahnya, lihat batu nisan bertulisan Rianto, rasanya mau nangis. Sudah masuk, sudah siap dimakamkan dan ketemu ibunya, dan aku dengan sok bela sungkawa dan suasana sedih dengan nada lirih, Bu, Rianto emang anaknya baik. Saya sama teman-teman sekolah datang mau nganter Rianto ke pemakaman. Ibunya bingung terus manggil nama Rudi. Ada temenmu layan. Ternyata Rianto itu bapaknya. Selama ini cuma tahu nama panggilan. Ternyata nama bapaknya malu. Jadi ini nih yang suka main nama bapak, manggil nama bapaknya ini. Biasanya di sekolah itu kan sering tuh yang ada teman dipanggil nama bapaknya. Si dia ini yang cerita ini nggak tahu nama aslinya. Jadi dia ke rumah, ke makam, terus ketemu ibunya, terus dia bilang, Bu, Rianto anaknya baik. Ternyata nama bapaknya. Aduh, goblok. Oke, next. Kan pas pelajaran sekolah ya, pelajaran itu produktif kan. Aku ngantuk ya kalau nggak nyemil. Akhirnya sebelum pelajaran ke kantin kan, beli jajan banyak sama teman sebangku. Nah, pas pelajaran dimulai, aku sudah makan aman gak ketahuan. Nah, pas itu gurunya killer. Itu keliling kelas dan dari arah belakangku kelihatan makanan dan bungkus jajan-jajan gitu. Akhirnya Mas, aku dihukum suruh ambil sampah, mungutin sampah di laci kelas lain. Masih boleh lah ya, hitung-hitung bersih-bersih. Tapi nggak cukup sampai di situ. Ternyata aku masih dihukum disuruh naik gerobak sampah. Bayangin, sama temenku yang ngedorong muterin sekolahan, sama disuruh dada-dada lambaikan tangan sepanjang keliling. Kayak Miss Universe. Waktu awal-awal keluar motor metik, yang kalau didongkrak sampai nggak bisa nyala motornya. Aku pernah nyoba dan nggak bisa nyala dong motornya. Hampir sejam bingung aku, sampai diliatin kuli yang pulang kerja, sampai dibantuin kulinya. Ternyata cuma dongkraknya aja dibetulin dan nyala dong motornya. Fuck, malunya terasa sampai sekarang diliatin banyak kuli. Oh, motor metik itu gak ada yang dongkrak. Kalau dongkraknya ke bawah itu nggak bisa. Sering kejadian itu. Oke, next.
Pernah ikut kondangan ortu dan pas pulang salah gandeng orang. Mana udah sampai parkiran dan orangnya nggak sadar. Ketika sadar aku dilepas sambil ngomong, awakmu sopo. Aku juga lo, aku sopo. Aku siapa? Ternyata goblok, Cuk. Kenapa salah orang? Jadi waktu itu saya naik bus Budiman. Jurusan Serang Garut untuk turun di Cilenyi karena waktu itu kuliah di Jatinangor. Bus berangkat subuh jam 6 seingatku. Mandi pagi belum berak, so di jalan kira-kira di tol dalam kota Jakarta sudah terasa mules. Dan pikirku nanti biasa bus ini isi bensin sebentar di Bekasi. Tapi karena kondisi macet banget, biasa Jakarta Bekasi cuma 20 menit, ini udah 45 menit tapi belum sampai. Sementara tai sudah di ujung tanduk. Sialnya busnya tidak ada toiletnya. Tapi karena bus kosong, bangku paling belakang akhirnya bermodal kresek ke pelorot celanaku. Bismillahirrahmanirrahim, gumamku. Akhirnya keluarlah isi mules yang sudah aku tahan sekitar 50 menitan sampai keringet dingin karena bau banget sumpah. Bermodal parfum ku semprot-semprot udara sekitar tubuhku beberapa kali. Pokoknya tiap merasa bau semprot sampai ada penumpang di row tengah nengok ke belakang dengan wajah musam. Pikirnya siapa ini kentut di bus. Hei Kisana, bukan kentut tapi aku berak. Akhirnya di rest area Bekasi bus isi bensin ku gunakan kesempatan untuk cebok di WC umum dan bersih-bersih. Sungguh ku merasa diriku kotor saat itu. Aduh, berak di bus sebenarnya meskipun ada toiletnya nggak boleh. Mungkin izin dulu ke krunya. Kan lagi macet tuh ya, siapa tahu kan bisa berak di pinggir jalan terus ngejar lagi. Kan lagi kena macet. Kejadiannya ini baru saja, ceritanya kan lagi zoom meeting ujian habis diklat. Nah di Zoom itu ada waiting room, jadi kayak lobbynya gitulah. Nanti kalau udah waktunya ujian baru dimasukin ke breakout roomnya. Nah karena webcamku rusak kalau dinyalamatiin, akhirnya webcamnya cuma saya tutupi kertas gitu. Terus lama menunggu akhirnya aku copot seragam, cuma pakai baju sambil nge-vape sambil YouTubean. Ternyata kertasnya copot, aku nggak nyadar. Jadi aku ditontonin peserta lain sama panitianya sambil kausan tok nge-vape sama diem aja tanpa sadar. Untung temenku ngingetin dan langsung tak matiin kamera. Oke, next. Terakhir ya. Kelas 6 SD ngelawak di tengah kelas, lucu, makin caper dong. Kok kebetulan waktu itu aku agak pilek. Pas lucu-lucunya ingusku keluar serut. Makin ultimate tapi suara keburu kebagi dua. Ada yang ketawa, ada yang ye. Oh iya, ingusku keluarnya banyak dari hidung sampai baju kancing kedua, gak putus-putus. Fuck, lucu-lucu semuanya, terima kasih. Aduh, sungguh ceritakan ceritamu kali ini lucu-lucu parah. Terima kasih buat yang sudah menyumbang cerita kalian di DM IG maupun di Twitter maupun di WhatsApp. Terima kasih buat semuanya, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe teman-teman. Dan kalau kalian punya cerita yang menurut kalian lebih memalukan, atau kalian punya cerita yang malu tapi pengen berbagi saja, itu langsung aja share ke DM IG saya atau DM Twitter saya, atau kalau kalian yang kenal saya langsung WhatsApp saja, nanti akan saya bacain. Ceritakan ceritamu di episode hal yang memalukan yang pernah kalian alami. Itu setiap hari Minggu.
Oke. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di ceritakan ceritamu selanjutnya.